Halo, selamat datang lagi di channel gua. Di video ini, gua akan sharing pengalaman gua naik bis Damri Royal Class. Nah, Royal Class ini adalah salah satu kelas yang ditawarkan oleh Damri, atau Royal Class ini bisa dibilang kelas tertinggi lah. Nah, di Royal Class ini kita bisa dapet fasilitas atau ya tempat duduknya gitu, maksudnya yang bagus dan nyaman, cukup nyaman atau lebih nyaman malah dari eksekutif kelas. Nah, ini kita masuk ke dalam bisnya. Ya memang kalau masih di tengah nggak kelihatan, tapi pas kita sudah masuk ke atasnya itu kelihatan kursinya ini beda dari yang eksekutif. Yang ini kita dapat armrest, kita dapat footrest, sama colokannya ada dua. Kalau di bagian gua sih ada dua. Nah, kita dapat selimut dan dapat bantal juga, dan ini cukup luas kakinya. Ini cukup luas, dan kalau buat gua dengan tinggi 168 cm ini nggak pegel ya buat gua, dan ini nyaman, kursinya empuk dan nggak bikin pegel atau sampai bikin sakit pinggang itu enggak. Ini bisa di adjustable, dan ya cukup support lah buat tidur, meskipun secara bisnya ya, secara entah chassisnya atau suspensinya itu kurang mendukung sih kalau buat tidur. Nah, di sini juga ada ya gorden, dan karpetnya ini karpet mie ya, jadi nyaman kalau buat jalan-jalan di bis gitu. Untuk toilet ada paling belakang, tapi nggak gua review karena ya kalian tahu sendiri toilet bis itu apa sih yang mau diistimewakan gitu. Ya pasti apa adanya. Nah, di kokpitnya sendiri buat di supirnya itu ada TV-nya sebenarnya, tapi nggak dinyalain entah kenapa. Untuk visibilitas dari tempat duduk kita itu kedepannya buat lihat jalan tuh oke. Sebenarnya lebih asik yang depan ya, tapi kalau yang depan kan kita dilalu lalang sama orang keluar masuk gitu, jadi kurang nyaman. Nah, ini adalah Pool Damri yang di Kemayoran. Pool Damri ini maksudnya yang di Kemayoran ini cukup bersih, dan jalanannya bagus lah. Ke dalam itu nggak ada genangan-genangan kayak Pool Damri yang di Malang ya. Nanti kalian bisa lihat sendirilah di video terakhir itu. Nah, ini kita berangkatnya, kalau dari Jakarta keberangkatannya jam 18.00 harusnya, tapi karena ada penumpang yang telat datangnya, jadi kita delay sekitar 10 menitan. 6.11 baru jalan. Meskipun ya delay, tapi sampai Malangnya sih tepat waktu kok. Karena ya kan tergantung kecepatan bis. Oke, bis sudah berjalan. Sekarang kita dari Jalan Benyamin Sueb Kemayoran. Tapi sebelum masuk ke Trans Jawa atau ke jalur utamanya, kita masih harus bukan nyari sih, jemput penumpang lebih tepatnya di Terminal Pulau Gebang. Dan ini cukup memakan waktu, tapi karena bisnya enak jadi ya tiduran aja gitu, jadi nggak berasa. Dan ini JIS, Jakarta International Stadium, ini lagi ada apa ya, ulang tahunnya Jakarta kan nggak salah, makanya nyala gitu. Terus ini adalah view dari bis dari atas tol, karena kalau pakai bis kan tinggi jadi lebih kelihatan pemandangannya. Sekarang kita sudah di Terminal Pulau Gebang, sekitar jam 7 kita baru sampai di sini. Kita lagi nunggu penumpangnya masuk, karena ternyata di sini juga ya lumayan lah yang naik dari sini. Tapi yang bikin gua agak risih itu depan gua ada ya kayaknya ibu-ibu deh. Ya memang kalau ibu-ibu kan
kenyamanan nomor satu, jadi kursinya kayak direbahin gitu sama anaknya, jadi anaknya nganterin gitu terus direbahin. Waduh, rasanya tuh kejepit lah badan itu. Cuma ya udah nggak apa-apa lah itu. Dan ini kita lagi dibagiin minumannya ya botol aqua kecil sih, tapi ini cukup lah kalau buat sampai rest area buat makan malam gitu, maksudnya buat ganjel perut aja. Kayak kita samping-sampingan nih sama bis Harapan Jaya. Ini kita sudah masuk tol dan menuju ke arah Malang. Dan ini sekarang kita berhenti buat makan malam di rest area 102 dari arah Jakarta ke Malang. Nah ini penampakan ya, tempat makannya ya begini nih, tempat makan bis-bis gitu. Untuk makanannya sendiri ini ayamnya agak basi, makanya nggak gua makan. Tapi sisanya enak. Ya maksudnya bisa diterima gitu makanannya. Kalau ayamnya nggak bisa diterima sih. Jadi tempat makannya ini juga dekat sama Alfamidi dan masjid. Ini berhenti sekitar mungkin setengah jam ada, masih bisa buat ke toilet dan ya nyantai-nyantai aja di luar gitu kan, menghirup udara segar meskipun deket bis bawa solar sih. Nah ini kita ngisi bensin yang pertama setelah keluar Jakarta gitu maksudnya. Ini kita isi bensin dan ternyata ada kecelakaan. Ya truk nggak tahu guling atau tabrakan gitu, tapi hancur parah tuh kayak gitu tuh belakangnya. Ya kita berdoa aja di jalan supaya selamat gitu. Tapi seperti biasa untuk bis-bis malam ya, bis akap ini selalu sen kanan terus nih, kenceng gitu kan. Wah tapi asik sih kalau buat jarak bukan jarak, kecepatan segini sekitar 100 km per jam itu bisnya goyang-goyang sih, lompat-lompat gitu. Dan ini kita ngisi bensin yang kedua kalinya, bukan bensin sih maksudnya ngisi solar gitu, ngisi bahan bakar gitu. Oh iya, baik lagi untuk kenyamanan bisnya itu ya apa ya, kalau pas kencang aja sih nggak enaknya, karena dia berasa lompat-lompat aja. Kalau sambil tidur itu kayak waduh, sebenarnya kebangun-bangun terus sih, nggak begitu nyaman banget, tapi oke lah. Kalau capek banget kan tidur-tidur aja gitulah. Cuma ini agak keganggu sama yang depan, karena ya itu tadi kursinya direbahin jadi nempel gitu. Kalau pas di tol ini pas kencang kan gelayut-gelayutan nih bisnya, otomatis kursi depan tuh kayak melewat-melewat, akhirnya jepit gua gitu. Tapi it's okay, yang penting masih bisa istirahat dan masih bisa diterima, masih bisa ditolerir lah. Sekarang kita sudah sampai di Surabaya, tepatnya di Terminal Bungurasi. Nah ini jam berapa ya? Kayaknya subuh sih ini. Subuh. Iya kayaknya subuh karena sampai Malangnya aja jam 6-an, jam 6 jam 7 kalau nggak salah. Ini buat kondisi di Terminal Bungurasinya parah, jalanannya rusak dan ya bergelombang, otomatis bisnya juga goyang-goyang kanan kiri aja. Ini kita keluar terminal dan ya masih goyang-goyang. Ini lihat aja bisnya, ini bukan guanya yang goyang, ini bisnya ini. Sekali gua goyang-goyang ya kan. Nah tapi setelah ini ya udah enak lah, kita lewat tolnya juga oke, nyaman gitu. Dan ini Grand Haven, kalian tahu, kalau nggak tahu ya searching aja di Google, timbah Google ya. Nah ini kita baru masuk tol Waru, cuma kondisinya masih gelap, hari masih subuh, belum keluar mataharinya. Dan sang fajar pun mulai terbit, jadi biar kelihatan setidaknya sudah terang gitu ya, jadi masih bisa melihat pemandangan sebelum sampai di Malang. Cukup lah. Nah ini ternyata ya agak-agak mendung dan berkabut, tapi masih bisa dipandang dengan baik gitu. Dan bisnya masih sen kanan terus sampai sekarang. Ya nggak apa-apa, is okay. Meskipun agak deg-degan karena wah nempel-nempel aja gitu kan sama yang depannya, kenceng tapi nggak jaga jarak. Wah mantap lah. Nah ini kanan kiri sawah, ini kayaknya tol yang sudah mau dekat sekali dengan gerbang tol Malang.
Oh iya, ini ada limiternya guys ternyata. Jadi di kecepatan 120 itu masih 120 lebih dia bakal bunyi berisik. Jadi satu bis tuh bakal denger harus stay di bawah 120 km per jam. Jadi ada limiternya gitu guys. Meskipun mungkin cuma berupa sensor aja, tapi gasnya ya tetap mungkin masih bisa dibejek gitu. Ini kita sudah mau keluar dari tol. Kita keluarnya di tol Singosari ya guys. Jadi lebih dekat ke arah Terminal Arjosari dan ke Pul Damri Malang. Jadi keluar tol Malang juga masih bisa lihat pemandangan sebelum turun ya. Sebelum mengakhiri perjalanan kita masih bisa lihat pemandangan di kanan kiri. Jadi ya cukup lah, meskipun sudah selesai perjalanan tapi kita masih ada hiburan gitu. Karena yang dikangen-kangenin di perjalanan itu justru pemandangannya dan sensasi di tolnya itu sih guys, kalau menurut gue ya. Dan sebelum masuk Pul Damri, kita masuk ke Terminal Arjosari dulu. Tapi nggak masuk ke terminalnya sih, lebih tepatnya tuh berhenti di pom bensinnya, meskipun nggak ngisi bensin ya. Tapi berhentinya di situ, nurunin penumpangnya. Dan akhirnya sekarang kita di Pul Damri, jam 6:04 dan kurang lebih 12 jam. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.